Para kesenterang bangsa, dimanapun kalian berada saat ini, jumpa lagi dengan Mistiwi. Yuk, Misti mau ajak kalian untuk kita sama-sama berjumpa dengan Tuhan. Kita luangkan waktu kita untuk kita sembah, kita puji nama Tuhan. Bahwa hidup kita sebagai hamba yang melayani, sebagai seorang anak yang butuh belas kasih seorang Bapa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran pada selamanya. Pada kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Biar hidup kami ini hidup yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hidup yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap waktu hidup kami Tuhan. Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau sebagai sumber jawaban dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan devotion pagi hari ini dan segala aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari anak-anak yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, shalom anak-anak, shalom dan semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu pada saat pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati kami, Engkau akan memberikan pengertian dengan mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita akan buka di dalam 1 Samuel 5 ayat yang ke-22b. Itu adalah ayat hafalan kita pada saat ini. Saya akan bacakan untuk kalian. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Nah, tema firman Tuhan yang saya bawakan pagi hari ini adalah kebangkitan iman anak muda. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-18.
Dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Dia mempunyai kuasa untuk memberikan nyawanya dan untuk mengembalikan kembali. Nah, hari-hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di gereja masing-masing atau merayakan di rumah. Tetapi bukan perayaan semata yang harus kita pahami tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena secara jelas Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa Ia adalah Anak Allah. Kebangkitannya merupakan meterai atau persetujuan dari Allah Bapa yang mengungkapkan bahwa itu adalah kebenaran dari pernyataan Allah Bapa. Jika Allah tidak menyetujui pernyataan Yesus sebagai Anak Allah, maka Allah tidak akan membangkitkan Yesus dari kematian. Kebangkitan Yesus adalah penggenapan dari nubuat mengenai Mesias yang akan bangkit di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Allah tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Arti dari ayat ini adalah orang-orang kudus ya pada waktu itu tidak akan dibiarkan melihat kebinasaan. Ketika orang-orang kudus ini melihat kebinasaan berarti dapat dikatakan bahwa Tuhan tidak akan bangkit selama-lamanya dan Alkitab ini tidak akan digenapi. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita merasa tidak mampu menjalani hidup dan pasrah dengan keadaan kita. Seharusnya kita bangkit lebih bersemangat menjalani hidup ya, menata masa depan yang lebih baik. Jika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus membangkitkan iman kita dan sadar bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Apapun persoalan, tantangan hidup, hambatan, kecemasan yang ada di dalam hidup kita, mari kita kubur dalam-dalam. Dan kita harus bangkit mengimani akan janji Tuhan yang sudah digenapi, yaitu kebangkitan Tuhan itu sendiri. Maka janji Tuhan yang lain akan ditambahkan dan diberikan sesuai dengan porsi yang akan kita terima masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mulai bergerak bangkit optimis bahwa Tuhan sudah menyatakan kasih dan kuasa-Nya melalui kebangkitan dari kematian. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita memaknai kebangkitan Tuhan kita dengan penuh sukacita. Bukan perayaan saja, tetapi mari kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Mari kita lebih semangat, kita bangkit, ya, kita berbeda dengan yang lain karena kita adalah anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau belajar. Engkau akan berkati kami semua Tuhan. Haleluya. Amin.